Halo. terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Nurul. Bu Nurul gimana, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya ingin berdiskusi mengenai murid. Oh iya, ya kebetulan hari ini saya juga tidak ada jam ngajar. Mungkin ada hal yang bisa saya bantu, monggo silakan. Gimana? Jadi seperti ini Pak Setianto, selama kegiatan mengajar ada beberapa anak yang kurang konsentrasi ketika saya ajar. Bahkan ada beberapa yang masih suka mengobrol dengan teman sebangkunya ketika saya sedang mengajar seperti Oh itu. iya, ya memang kadang kondisi anak seperti ini ya kadang bikin kita jengkel ya, kita ngajar nggak diperhatikan ya. Ya, tapi itu ya salah satu tantangan kita. Kita harus bersabar untuk menghadapi anak dan mungkin kita refleksikan diri aja. Ini kira-kira kenapa hal itu terjadi? Itu mungkin beliau kita. Mungkin Bu Nurul bisa menceritakan kalau pas ngajar Bu Nurul bagaimana coba di kelas? Ya seperti biasa Pak, saya masuk ke kelas, menyiapkan pembelajaran, lalu menanyakan kesiapan anak. Setelah itu saya pembelajaran dan saya juga terkadang memberikan tugas. Oh ya, begitu ya. Oke. Bu Nurul pernah melakukan enggak ke anak, kira-kira apa yang diinginkan anak dalam proses pembelajaran, atau mungkin anak ketagihan hal yang bagaimana, pernah mencari tahu seperti itu atau enggak Bu Nurul? Wah, belum Pak, belum pernah. Karena saya pikir mungkin satu kelas hampir sama semua. Semua anak itu memiliki kemampuan yang hampir sama. Oh ya, minggu kemarin di komunitas praktisi itu saya pernah menyampaikan materi. Bu Nurul masih ingat? Oh iya, saya ingat Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, nah, coba Bu Nurul masih ingat apa itu coba pembelajaran berdiferensiasi? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi kebutuhan belajar murid karena setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya itu Bu Nurul, kata kuncinya tadi. Terus saya sudah tahu ya bahwa murid itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sehingga murid itu juga yang punya karakteristik berbeda mungkin punya kebutuhan yang berbeda-beda juga gitu. Ya, Bu Nurul sudah belum di pembelajaran berdiferensiasi dulu kan ada langkah-langkahnya di awal. Masih ingat kira-kira apa yang perlu dilakukan di awal kalau kita mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Oh, ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 aspek ya Pak ya. Yeah. Ada kesiapan belajar, Yeah. lalu ada apa ya Profil Pak? belajar, Oh iya, terus profil belajar minat, murid, iya dan minat betul, murid. dan minat belajar. Oh belajar, iya ya. betul. Ya seperti itu. Bu Nurul sudah melakukan pemetaan itu apa belum? Belum Pak, belum Nah. saya lakukan. Insya Allah minggu ini akan saya lakukan mulai dengan pemetaan kepada murid dulu Pak. Ya, ini mungkin tadi jawab apa pertanyaan dari Bu Nurul, kenapa siswa itu ada yang kurang konsentrasi, main sendiri, mungkin jawabannya itu karena siswa-siswa itu punya mungkin minat belajar yang berbeda, mungkin punya dia nanti itu minatnya belajar, kesiapan belajar yang berbeda. Ini mungkin selama ini yang Bu Nurul belum dari dulu lagi, ya mungkin Bu Nurul nanti bisa membuat dulu pemetaan itu. Ya, alhamdulillah udah bagus kalau Bu Nurul mau boleh melakukan itu ya. Jadi Bu Nurul bisa sudah ada gambaran ya kenapa itu. Saya sudah ada gambaran. Terima kasih Pak Setianto. Ya, nah kira-kira mungkin kalau melaksanakan itu kan mungkin banyak kendala. Kalau ada kendala nanti Bu Nurul sudah minggu depan akan melakukan pemetaan itu ya. Nah kalau ada kendala kira-kira siapa yang mungkin Bu Nurul bisa mintai pendapat atau minta solusi bagaimana kepada siapa coba? Saya pasti akan minta solusi ke Pak Setianto dan ke Pak Teguh, bahkan juga ke Bu Siti Nurjana. Oh iya, memang ke depannya seperti itulah, kita saling kerjasama, kita saling sharing ya. Nah, seperti itu bagus, nanti minggu depan mudah-mudahan dulu sudah bisa melakukan pemetaan sehingga ke depan nanti anak diajar dengan sesuai dengan apa yang anak butuhkan, nanti insya Allah hasilnya akan lebih baik. Amin. Terima kasih Pak, semoga saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jangan bosan-bosan nih Pak jika saya sering bertanya kepada Bapak. Iya, insya Allah nanti pokoknya
Kalau saya ada waktu, saya punya kemampuan untuk kemajuan sekolah kita, insya Allah saya siap. Ini terus dicoba, dilaksanakan, nanti mudah-mudahan hasilnya lebih baik untuk sekolah kita. Oke, kalau begitu saya izin kembali. Oke, moga disiapkan. Terima kasih. Ya, sama-sama dulu, jangan bosan-bosan ya, besok kalau ada masalah apa kita sering sharing aja lah. Iya, Pak. Permisi, Pak. Iya, monggo. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengajar guru penggerak Pak. Ya, berkenaan dengan Pak Stianto, CGP saya. Saya menanyakan beberapa hal tentang pembelajaran dari Pak Stianto, Pak. Bagaimana Pak Stianto dalam memotivasi siswa di kelas, Pak? Oh iya, ya secara kebetulan tadi kemarin itu saya diajak Pak Stianto ikut ke kelas, lah kami pokoknya ikut observasi apa pelajaran itu. Oh, lah gue sih lah pokoknya ikut nanti lihat saya gitu nah ya. Ternyata dalam hati saya ya berguna juga bagi saya karena itu saya juga perlu pembinaan semacam itu ya. Ketika saya ikut di dalamnya dan ternyata saya melihat apa yang disampaikan Pak Stianto ke siswa itu mampu menjadikan kelas hidup gitu loh Pak. Ada daya tarik ketika belajar itu dan ada apa namanya ya reaksi lah dari siswa dari pembelajaran itu itu yang saya ketahui kemarin saat menjadi observer lah ketika dengan Pak Stianto itu lah. Berarti pada waktu Bapak mengikuti observer dari Pak Stianto kemarin, Pak Stianto sempat menyampaikan tujuan pembelajaran Pak pada siswa. Iya, dalam pembelajaran. Ada tujuannya ya Pak? Iya, ada. Ya. Bagaimana Pak Stianto dalam menguasai materi Pak dalam pembelajaran tersebut, Pak? Ketika pembelajaran itu memang terlihat Pak Stianto itu sudah siap Pak dengan apa yang akan disampaikan ke siswa. Jadi pembelajarannya seperti mengalir gitu biasanya. Berarti ada interaksi juga dari siswa. Terus partisipasi dari siswa pada waktu Pak Stianto mengajar, Pak? Partisipasi dalam artian reaksi apa gimana itu? Ya, partisipasi dalam hubungannya diskusi, mungkin ada pertanyaan dari Pak Stianto, terus bagaimana partisipasi siswa yang positif kan siswa aktif ikut aktif mendengarkan gitu ya Pak ya? Iya betul ya Pak. Pada waktu Bapak ikut observer itu kan Pak Stianto ulang IPA ya Pak? Iya. Itu ada pembelajaran praktek nih pada waktu kemarin pada saat itu memang diskusi Pak, ada diskusi itu dan ya antara kelompok itu saling ya sepertinya saling melengkapi apa ya Pak itu ketika ada yang bertanya ke Pak Stianto salah satu kelompok itu seperti itu dan yang lain mungkin ikut mendengarkan ya juga ikut dapat apa yang dijelaskan oleh Pak Stianto walaupun sebagian juga ada yang tetap asik dengan kelompoknya. Berarti sudah terbentuk kelompok-kelompok ya Pak? Iya. Bapak ngajar apa? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Terus Pak Stianto pada waktu itu melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, juga keterampilan gitu Pak pada waktu pelaksanaan itu. Jadi awal itu sikapnya itu. Bagaimana dengan penggunaan bahasa Pak Stianto Pak? Apakah anak bisa menerima dengan baik? Bagaimana? Kalau menurut saya itu bahasa yang disampaikan Pak Stianto itu memang bahasa tidak begitu formal, tidak formal banget gitu Pak. Jadi mungkin malah itu bisa diterima ya? Iya, sudah diterima sama siswa itu seperti lebih komunikatif mungkin apa gimana lebih dekat itu seperti itu. Terus Pak Stianto dalam melaksanakan pembelajaran kan berarti ada
pemetaan ya Pak ya, siswa yang mungkin tingkatan lebih cerdas, lebih menengah, ada yang mungkin kurang. Bagaimana Pak Setianto dalam menempatkan kelompok itu Pak? Saya tidak tahu persis Pak, itu hanya saja Mas sepertinya seperti itu, karena terlihat ketika sedang diskusi itu sepertinya dalam kelompok itu memang ada anak-anak yang sepertinya terlihat lebih menonjol gitu Pak. Itu ya, ada yang kelihatan ya, ketika sedang berdiskusi. Ya. Paling kan Bapak juga nanti bisa menjadikan acuan Bapak juga ya di pelajaran Bapak ya nanti. Iya, jadi menggunakan sistem itu kan jadi potensi anak bisa kelihatan Pak ya. Dalam satu kelompok kan pastinya ada yang kelihatan lah ya Pak ya. Ya justru di situ Pak, di situ dalam kan saya merasa diuntungkan ketika diajak Pak Setianto itu, wah ini berarti saya dapat ilmu juga ya, ilmu juga. Ya, mungkin nantinya akan saya terapkan dalam pelajaran saya semacam itu. Itu karena arahnya ke depan seperti itu Pak. Jadi nanti potensi anak itu bisa tergali dengan baik ya Pak. Artinya kan dengan memilah, memetakan seperti itu kan nanti akan kelihatan potensi bakat dari peserta didik akan kelihatan. Tingkah laku juga akan kelihatan juga Pak. Memang arahnya ke depan seperti itu Pak. Artinya jadi kita diharapkan nanti bisa memunculkan anak-anak yang selain punya kompetensi juga punya akhlak yang bagus. Tidak ada pelajaran bahasa Indonesia nilainya 10, anaknya tukang bolos, juga nggak ada kan ya. Artinya arahnya ke situ Pak. Jadi tidak ada indikator yang lain untuk penilaian yang tidak hanya itu. Kita kan mengharapkan kan keinginannya ya bagus di bidang akhlak, terus prestasi ya Pak ya. Prestasi bagus, akhlaknya kurang kan. Nanti yang tidak bisa diharapkan manusia yang potensial ke depannya ya Pak ya. Ya berarti ada manfaatnya ya Pak ya. Iya, bagi saya pribadi sangat bermanfaat itu Pak. Ya itu memang Pak Setianto ikut calon guru penggerak Pak yang nanti menggerakkan di sini bersama Bu Siti. Itu nanti kan arahnya nanti bisa menjadi contohnya lain di dalam kurikulum yang terbaru juga, supaya bagaimana kita bisa menggali setiap minat bakat anak, karena posisi ke depan itu menggalakkan potensi anak Pak, potensi anak. Dan terima kasih Bapak sudah ikut menjadi bagian dari observer kami ya untuk ngasih dari pembelajaran yang Pak Setianto lakukan. Saya mohon maaf, minta maaf karena posisi mungkin mengganggu Bapak hari ini. Sebelumnya terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Setianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, 1 bulan ini mestinya Pak Setianto sudah melakukan praktek baik Pak ya. Ini apa yang sudah dilakukan Pak Setianto dalam 1 bulan dan capaian apa saja yang sudah dilaksanakan Pak? Untuk 1 bulan ini saya sudah mencoba mempraktekkan ke anak untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan dicoba di kelas, kemudian untuk ke teman saya juga melakukan untuk coaching, itu sudah saya lakukan dengan teman-teman saya, beberapa teman yang itu saya lakukan. Untuk pembelajaran diferensiasi ya beberapa kelas sudah saya coba. Minta tanggapan anak ya baik. Terus yang berhubungan dengan 1 bulan kemarin di LMS Pak? Kalau yang di LMS itu ya kami ikuti aja yang ada di LMS. Untuk LMS ini kan sudah sampai ke pengambilan keputusan kemarin. Sudah ya. Sudah. Tadi Bapak sudah menyampaikan tentang coaching. Ini
bagaimana menurut Bapak tentang coaching yang sudah tadi dilaksanakan Pak? Alhamdulillah ini sangat baik. Ini beberapa teman yang sudah dengan saya yang coaching itu ya sampaikannya dengan melakukan coaching itu teman-teman merasa pola pikirnya sama itu sudah berubah. Jadi kalau misalnya seperti yang kemarin saya lakukan itu kan ada teman yang saat mengajar itu kadang dicuekin sama anak-anak. Itu setelah saya lakukan coaching, kemudian saya dalami permasalahan yang dihadapi, memang guru itu kan dalam mengajar masih sama. Nah, kebetulan saya kemarin baru dapatkan tentang yang pembelajaran kerja bergensi, itu kemarin memang sudah saya sampaikan. Saya waktu itu pas ada pertemuan di komunitas praktisi, ini sudah saya sampaikan dari komunitas praktisi di sini kan saya coba setiap kali ada pertemuan saya tambahkan yang saya dapatkan dari guru penggerak. Dan kemarin pas pelajaran kerja bergensi, alhamdulillah teman akhirnya dia selama ini memang menurut teman itu dia untuk melihat anak itu masih dianggap sama. Dia dalam mengajar sama, tugasnya sama, dan tugasnya sama. Kadang anak yang berbeda-beda itu kan akhirnya anak itu jadi mungkin kurang memperhatikan. Tadi setelah saya tanya, dia sudah misalnya mau mencoba nanti mendalami dulu anak, melakukan pemetaan kepada anak, kira-kira dia minat belajarnya di mana, kemudian itu rencana mau menjalankan pembelajaran kerja bergensi. Karena kemudian kemarin juga saya minta untuk melihat pas saya ngajar, dari yang saya ngajar di diferensiasi kemarin terutama untuk pelaporan tugasnya itu saya buat yang berbeda-beda. Dalam kelompok itu saya terserah anak, dalam satu kelompok itu ada yang kemarin tugasnya dalam bentuk dikumpulkan video, ada yang tugasnya hanya membentuk tulisan saja, yang serahkan. Dari situ anak lebih memperhatikan masyarakat. Itu kemarin teman saya itu ikuti pas saya ngajar. Ini alhamdulillah dia sudah mulai tertarik karena rencananya akan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan, itu apa yang perlu ditingkatkan Pak? Ya di sini yang perlu ditingkatkan itu dari teman-teman. Kadang teman-teman sudah merasa nyaman. Lagi sudah nyaman ya ngajar yang penting seperti gugurkan kewajiban tadi sudah disampaikan semua tanpa dan tapi alhamdulillah sekarang dengan saya ini guru penggerak, apalagi di sini di SMP kita kan tahun ini angkatannya ada 2 orang dan terus tahun ini yang daftar juga ada lagi untuk yang angkatan 7. Itu rata-rata teman-teman sudah mulai terbuka. Ya, walaupun masih ada yang terus itu yang penting saya ngajar saya sampaikan semua materinya ada juga, tapi sebagian besar sudah mulai terbuka. Jadi keterbukaan dari itu yang perlu nanti di coaching. Itu kadang berpengaruh juga sih pada senioritas ya. Senioritas kan karena dia sudah mengalami beberapa perpindahan kurikulum dan sebagainya, jadi ya kadang perlu waktu Pak. Terus perasaan Bapak dalam melaksanakan praktek coaching bagaimana Pak? Iya, saya senang terutama saya bisa bantu kita sharing lah dengan teman-teman. Saya anggapnya itu kalau dengan teman-teman saya katakan sharing lah. Mungkin saya dapat lebih dulu, mungkin teman yang belum dapat, jadi saya akan sharing gitu apa yang saya dapatkan di program guru penggerak. Ini saya coba saya sampaikan ke teman-teman. Jadi kita sharing saja. Jadi saya senang lah apa yang saya dapatkan gitu, bisa saya sampaikan ke teman-teman. Apalagi sekarang kan sedang ada itu juga Pak, yang untuk IKM ini kan sekarang sudah digalakkan juga. Jadi teman-teman sekarang kan akhirnya dituntut juga itu mengikuti yang IKM materinya hampir sama dengan guru penggerak. CDS ya memang itu jadi kayak tambahan jenengan ya, IKM PS CGP gitu. Dan teman-teman kan akhirnya gitu. Teman-teman akhirnya yang tadinya belum masuk ke CGP kan akhirnya juga belajar materi yang sama juga di IKM kan sama materinya itu. Jadi ya kalau teman-teman nggak ada kesulitan sekarang ya banyak yang lari ini gimana yang sudah di penggerak jadi sering sharing. Jadi saya sering sharing karena teman-teman juga
diminta untuk mengikuti IKM itu, akhirnya kan jadi sharing di sini. Apalagi di sini sudah masuk sekolah penggerak ya Pak ya. Iya, ini lagi proses ke sekolah penggerak. Ini kan menjadi satu besok untuk pengimbasan sekolah yang lain. Iya. Otomatis ya dengan adanya itu guru-guru di sini harus lebih banyak belajar lagi Pak. Iya. Memang prinsipnya guru mengajar wajib belajar gitu ya. Karena belajar lagi sih ya metode-metode yang ya insya Allah ya positif. Itu memang kalau Bapak pelajari di IKM yang terbaru dan sebagainya membutuhkan guru yang mempunyai kreativitas kan. Iya, betul. Muncul gitu kreativitas masing-masing guru dalam menerapkan pembelajaran ya Pak ya. Iya. Terus bagaimana Bapak kemarin meminta guru untuk menjadi observer Bapak dalam Bapak ngajar kemarin bagaimana? Ya, pertama kemarin itu agak keberatan untuk masa aku ada jenengan mau jenengan si melu kurang aku observer jadi observer lah aku menilai jenengan saya sampai ini bukan menilai lah bukan menilai tapi hanya ya saya nanti cara ngajar bagaimana karena dengan adanya jenengan di kelas itu kan nanti bisa tahu kekurangan saya di mana saya nanti untuk memperbaiki ke depan saya itu akhirnya dia mau saja di awalnya nggak mau loh. Memang visinya dari saya tidak ada pengalaman masa saya menurut seperti itu tapi alhamdulillah akhirnya mau saya karena ya bukan apa hanya dengan isi aja ini kan ada daftar yang punya isi ini sudah saya sampaikan atau belum itu saja terus terang aja nanti yang belum yang mana ditulis yang sudah jangan tinggal nyentangi saja akhirnya dia mau itu dan alhamdulillah yaitu ya pembelajaran yang ini memang kelihatannya bagus harus digunakan seperti itu di akhir. Tanggapan terakhir dari observer tentang Bapak bagaimana Pak? Ya, setelah melakukan penilaian itu. Kalau dalam menyampaikan itu sih saya sudah menyampaikan sudah kalau saya kemarin nggak masih menjadi itu kan memang di Wisata itu kan ada yang menyampaikan tujuan dan KD itu sudah saya sampaikan alokasi waktu itu yang memang saya tidak menyampaikan secara langsung alokasi waktu itu kemarin. Kami juga sempat diskusi karena beliau juga ya pasal juga kalau ngajar nggak nyebutkan waktu karena rata-rata kan anak juga sudah tahu pada waktu kita 2 jam pelajaran kan banyak tidak saya sebutkan gitu. Iya ya itu tapi kalau untuk kegiatannya sih beliau juga kemarin kan teman-teman saya anak-anak saya dalam kelompok dan bagi kelompoknya memang saya dasarnya dari pemetaan saya juga itu kalau dulu teman saya itu saya temannya kan dulu kalau saya cuma kelompoknya biasanya yang laki-laki ya dengan kelompok yang laki-laki karena saya yang duduknya berdekatan saja itu jadi kelompok lah kemarin saya kan tidak saya kemarin gabung satu kelompok itu ada laki-lakinya ada perempuannya karena saya dasar dari pemetaan yang saya lakukan sebelumnya itu lah beliau juga apa ya itu seperti itu mungkin lebih bagus sehingga nanti dalam satu kelompok tidak mengumpul laki-laki semua tidak mengumpul yang pandai semua ada semua ada gitu lebih heterogen kemarin alhamdulillah jalan baik gitu. Karena memang tadi penyampaian alokasi waktu tujuan pembelajaran itu memang harus disampaikan itu karena faktor di situ kan supaya anak siswa serta didik itu kan kita ada dalam pembelajaran selalu kita menggunakan kesepakatan Pak. Jadi anak juga harus tahu dari dalam pembelajaran sehingga arah tujuan dari pembelajaran kan jelas anak juga nanti bisa punya hak protes kepada Bapak kalau jamnya bisa melebihi dari waktu yang ditentukan. Kalau tidak menyampaikan waktu walaupun itu biasanya dulu kan melihatnya itu sudah biasa ya. Jadi itu sudah jadwal sekolah, sudah ada perpindahan ya ada ini ya. Tapi kan sebenarnya kalau yang sekarang sudah artinya supaya anak terbiasa dalam hal kesepakatan ya. Karena Bapak sendiri sebenarnya bisa untuk waktu alokasi tempat dan sebagainya bisa memilih tempat di luar kalau sekarang karena kesepakatan tadi.
Terus Pak, berkaitan dengan modul 2.1 dan 2.2, bagaimana aksi nyata yang sudah dilaksanakan Pak Setianto? Untuk modul 2.1 pendidikan bersosialisasi, itu sudah saya laksanakan itu ke anak, kemudian sudah saya buat 2.2-nya yang sosial emosional ini sudah saya lakukan, dan saya dokumentasikan dalam bentuk PowerPoint, sudah saya buat untuk aksi nyatanya itu sudah saya buat, masih saya mengikuti, saya sudah ada. Terus ada kendala nggak Pak dalam kendalanya pelaksanaan aksi nyata itu Pak? Dalam pelaksanaan sih alhamdulillah untuk kali ini belum ada kendala, saya masih dapat dukungan dari sekolah, kemudian dari teman-teman juga mendukung untuk kegiatan pelaksanaan itu, dan anak-anak juga senang kalau pas untuk kegiatan itu kelasnya itu saya gunakan untuk sampel itu anak-anaknya senang. Kendala waktu nggak ada. Waktunya insya Allah nggak ada, kita bisa bagi. Dan sekarang juga anak-anak sudah masuk untuk 100%, sudah datang semua untuk anak sekarang. Kemudian jamnya juga sudah ditambah. Kalau saya IPA sekarang 1 minggu 2 pertemuan. Kalau kemarin waktu masih 50% kan hanya 1 pertemuan, dan itu anaknya ganti. Saya sudah ngajar 2 kali, sesi 1 ngajar separuh, sesi 2 ngajar separuh. Kalau sekarang alhamdulillah sudah masuk 100%, tapi jamnya memang belum full 100%. Tapi untuk IPA di sini sekarang dikasih 2 pertemuan satu minggunya. Pelajaran apa saja yang didapatkan dari aksi nyata ini Pak? Ya, untuk pelajaran itu di pelajaran organisasi memang ini saya harus lebih mendalami tentang siswa. Jadi sebelumnya aja saya harus bisa mengatakan punya data siswa ini bagaimana satu dan lainnya yang berbeda. Jadi saya harus, sehingga perlakuan saya juga beda. Kadang saya memberikan tugas juga beda, walaupun tugasnya sama, tapi kadang untuk anak yang mampu itu misalnya saya berikan tugas ada 5 nomor, itu memang saya ada yang belum, dari saya suruh semuanya ngerjakan, tapi nanti di penilaian di pendekatan saya untuk anak-anak yang memang jadi pendataan saya agak kurang, itu ya memang saya maklumi kalau memang tugas itu belum diselesaikan. Tapi tugas-tugas yang sudah sampai kadang malah saya tambahkan tugas untuk anak-anak yang di kelompok lain itu. Untuk yang sosial emosional juga alhamdulillah anak-anak ini memang setelah sekarang masuk semua alhamdulillah lebih saya lebih mudah. Kalau kemarin agak sulit, anak-anak yang jarang ketemu memang untuk kondisi emosi sosial itu anak masih agak sulit. Dan anak karena jarang ketemu kadang sifat yang untuk menghargai guru juga agak kurang. Tapi sekarang alhamdulillah setelah 100% itu sudah lebih mengendalikan emosi anak sekarang lebih karena tiap kali sudah ketemu itu. Kemarin memang agak sulit. Tapi sekarang alhamdulillah bisa. Berarti ada tambah sabar ya? Iya, itu ya lagi sabar ya. Terus tindak lanjut ke depan Bapak dari aksi ini bagaimana Pak? Untuk tindak lanjutnya ke depan ya saya mungkin akan lebih lagi ke teman-teman yang belum, terutama untuk pembelajaran berorganisasi baik dari beberapa teman yang sudah itu sangat tertarik. Saya nanti banyak seri ke teman-teman yang belum melakukan, coba ngajak untuk bisa melakukan itu. Kemudian ya saya kolaborasi dengan BP nanti untuk melengkapi data-data, BP dan wali kelas untuk melengkapi data-data untuk mendapatkan data anak yang mungkin lebih valid lagi. Itu kedepannya seperti itu. Dan kemarin teman-teman kebanyakan yang tertarik itu di pembelajaran berorganisasi. Ya, luar biasa Pak, artinya saya mengapresiasi juga apa yang sudah dilakukan Pak Setianto dan Bu Siti juga yang menjadi calon guru penggerak, karena ke depan di sini saya juga tahu bahwa masuk ke sekolah penggerak ya Pak, otomatis nanti dengan adanya sekolah penggerak otomatis nanti sini bisa menjadi ujung tombak pada sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak. Ini PR buat Pak Setianto, ini tambah tugas lagi. Ya sementara memang kadang kalau pas ada pertemuan
JMJMP, dan saya itu juga di pengurus NGO di kabupaten ini telah mau reorganisasi. Itu kemarin juga ada pertemuan, memang ke depan juga kami dari NGO Kabupaten Cilacap nanti untuk masuk di kepengurusan yang besok. Rencana kami juga mendata keinginan dari kemudian juga dari kepala dinas, saya juga menyampaikan dari MKKS juga dan pas rencana organisasi itu harapannya ke depan nanti pengurusan juga diisi teman-teman dari guru penggerak karena biar sejalan dengan kurikulum nanti kalau di MGB-nya pengurusan juga belum itu kan kemarin juga ini apresiasi dari kemudian Pak Kepala Dinas datang, kemudian dari MKKS sudah datang itu untuk reorganisasinya saya rencana besok di bulan Oktober. Tapi persiapan dari sekarang ini kami sudah mulai mencari untuk yang guru penggerak nanti untuk masuk di kepengurusan di kabupaten. Tadi saya sudah menanya tentang yang absen pertama tadi Pak Suharmono. Ya sangat tertarik dengan program ini, pembelajarannya ini, bahkan saya melihatnya kok kayaknya Pak Setianto belum mempublikasikan pembelajaran Bapak kepada seluruh yang ada di sini. Biasanya kalau dipublikasikan kayaknya menarik semua Pak. Jadi ya itu kan orang yang tertarik berarti orang yang punya kreativitas biasanya kan. Semua ya ada ya Pak. Artinya itu paling nggak nanti Bapak menyampaikan hal baik atau praktek baik ini kepada seluruh sini Pak, guru-guru sini sehingga pembelajarannya diharapkan sudah arahnya sudah sesuai dan tidak ada guru yang nanti pukul anak, kan itu arah kesabarannya memang luar biasa itu ke arah itu. Yang sudah dilakukan Pak Sianto saya melihat bisa memotivasi pada dunia. Ya, kemarin yang saya sampaikan memang banyak yang muda-muda Pak yang saya untuk pembelajaran saya. Kadang saya ajak untuk sambil melihat itu memang kuliah muda-muda seperti yang tadi ikut di coaching saya, kemudian ada teman yang ini mau untuk nyoba daftar di angkatan ke-7 memang yang muda-muda. Pak Suharmono memang kemarin itu beliau cukup sibuk di sini, jalannya juga penuh itu bahasa Indonesia. Kemudian beliau juga kepala perpus, juga di ekspor pramuka. Memang hanya, untuk akhir-akhir ini memang beliau sudah tidak sibuk karena beliau kan ngajar kelas 9, dari kelas 9 nggak ada sehingga kemarin ada waktu saya ada untuk itu observer, ada waktu awal, kurang tahu menu kayak seperti itu kan, tapi alhamdulillah. Terima kasih Pak semuanya ya.